Setiap proyek memiliki metode pelaksanaan yang berbeda-beda tergantung dari jenis pekerjaan dan tingkat kesulitan yang dihadapi. Ini artinya semua proyek tidak bisa dikatakan sama permasalahannya antara proyek satu dengan yang lainnya. Apalagi proyek tersebut memiliki nilai kontrak yang besar dan hanya bisa ditangani dengan alat-alat berteknologi tinggi. Penggunaan alat-alat berteknologi tinggi sangat berpengaruh terhadap nilai kontrak sehingga bobot pekerjaan yang menggunakan alat canggih menjadi besar juga. Ada beberapa tipe proyek yang menggunakan alat-alat berteknologi tinggi, salah satunya adalah proyek jalan tol. Proyek jalan tol mempunyai volume pekerjaan yang besar dan membutuhkan kecepatan serta hasil yang sempurna dalam setiap item pekerjaan sehingga membutuhkan alat-alat berat dan berteknologi tinggi untuk menunjang hasil pekerjaan menjadi lebih baik. Berbicara mengenai jalan tol, ada satu item pekerjaan yang harus menggunakan alat berteknologi tinggi, yaitu rigid pavement, perkerasan kaku. Rigid pavement adalah lapisan paling atas pada struktur jalan tol. Metode pengecoran rigid pavement pada proyek jalan tol, salah satunya metode pengecoran dan pemadatan rigid pavement menggunakan alat concrete pavers. Alat concrete pavers ini termasuk jenis alat berat karena berukuran besar yang digunakan untuk menghampar sekaligus memadatkan beton rigid. Ada beberapa jenis alat concrete pavers yang sering digunakan pada proyek jalan tol, salah satunya adalah Wirtgen SP64. Alat pavers tersebut mempunyai fungsi yang sama yaitu menjaga agar kualitas hasil pekerjaan menjadi lebih baik. Proses pekerjaan perkerasan kaku memerlukan keahlian khusus dan membutuhkan peralatan penghamparan yang rumit dan mahal, karena setiap tahapan pekerjaan harus dilakukan secara teliti dan penuh pengawasan. Jika pelaksanaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada, maka akan menimbulkan masalah kerusakan seperti retak, patah, dan umur rencana yang tidak tercapai. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi pelaksanaan yang berlangsung di lapangan agar pekerjaan selalu sesuai dengan spesifikasi yang ada dan menghasilkan perkerasan yang baik. Struktur perkerasan kaku menggunakan mutu beton FS45 yang terletak di atas lapis pondasi bawah. Lapis pondasi bawah dibuat dari campuran beton land konkrit dengan mutu beton K125. Proses pekerjaan menggunakan mesin jenis perancah berjalan, slip form pavers, Wirtgen SP64. Berdasarkan hasil evaluasi, secara kualitas material dan alat yang digunakan pada proses pekerjaan perkerasan kaku telah memenuhi persyaratan. Karena telah melewati serangkaian pengujian, tahapan pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan personil teknik yang bertugas membuat benda uji di lapangan. Berdasarkan hasil pengujian kuat lentur beton perkerasan kaku dan kuat tekan beton lapis pondasi bawah, didapatkan nilai presentase di atas 100%, maka beton yang digunakan untuk perkerasan kaku dan lapis pondasi bawah telah memenuhi persyaratan. Berikut spesifikasi Wirtgen SP64 paver slip form, inset sepenuhnya modular. 4 trek yang fleksibel, beragam aplikasinya dalam konstruksi jalan tol, dari lebar 2,0 hingga 7,5 meter dan tebal 450 mm. Mesin membuat konstruksi permukaan datar dan rata. Desain alat berat yang sepenuhnya modular, pergantian dan ekspansi sederhana, serta lengan ayun hidraulik membuat alat berat ini sangat mudah beradaptasi dengan situasi lokasi kerja apapun. Sistem kemudi dan kontrol elektronik yang cerdas,
memastikan penanganan yang tepat dari 4 unit crawler. Dengan demikian, perkerasan beton menjadi presisi. Penyisipan batang pengikat dan batang dowel yang tepat melalui inserter. Dowel dapat memuat sendiri, opsional, atau manual dengan tenaga kerja manusia. Demikian uraian mengenai pekerjaan rigid pavement proyek jalan tol yang menggunakan slip foam concrete pavers Wirgen SP64. Dengan demikian dapat dihasilkan mutu terbaik pekerjaan jalan tol di Indonesia dan tol Trans Sumatera khususnya. Dengan perkembangan kemajuan pembangunan jalan tol di Indonesia, pemerataan pembangunan akan terwujud. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Dukung terus channel Jelajahku agar menjadi besar dan bermanfaat bagi kita semua. Salam jelajah, Indonesia.